Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa lagi pemirsa channel Sobat Guruji di rangkaian dari konten YouTube kita. Dan pada kesempatan kali ini kita punya satu pembahasan yang cukup menarik, yaitu tentang pendidikan. Bagaimana pendidikan kita di Indonesia ini, terus bagaimana nanti dinamika pendidikan kita yang ada di Indonesia. Dan kebetulan pada kesempatan yang berbahagia ini saya sudah bersama Ustadz Basam Abdul A'la. Beliau adalah praktisi pendidikan. Beliau menjadi dosen di salah satu universitas negeri di Surabaya seperti itu. Untuk lebih mempersingkat waktu, kiranya langsung saja saya sambut Ustadz Basam. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ilman. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah masih sehat, insya Allah sehat terus. Alhamdulillah. Mas Ilman juga sehat kayaknya. Alhamdulillah. Senyumnya itu luar biasa. Khas ya Ustadz ya. Oke, baik, Sobat Channel Guruji, langsung saja kiranya kita mulai ya pembahasan tentang tema pendidikan ini bersama Ustadz Basam. Baik Ustadz, tentang pendidikan kita, khususnya pendidikan dasar ya, 9 tahun itu, ini bagaimana menurut Ustadz Basam ini, seperti apa pendidikan kita ini? Jadi mulai perdebatan, dulu ini kan sering ya kita, kalau saya dulu waktu SMA begitu, ada teman-teman itu menceletuk, kalau sekolah ambil jangan IPS atau jangan IPA, itu pendidikan non Islam atau seperti itu. Iya. Nah, ini dinamika pendidikan di Indonesia. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Pemirsa Guruji dimanapun Anda berada, Mas Ilman, kalau kita berbicara tentang pendidikan, bahwasanya pendidikan yang ada di Indonesia hari ini sungguh luar biasa. Artinya apa? Artinya banyak tantangannya, banyak problemnya, dan juga banyak keunikannya. Tapi kita harus berangkat dulu sebelum kita mengamati itu semuanya. Kita harus tahu bahwasanya pendidikan ini itu apa? Apa yang dimaksud dengan pendidikan? Untuk apa pendidikan dan bagaimana pendidikan itu? Maka yang dinamakan pendidikan itu adalah bukan hanya sebuah transfer pengetahuan, Mas Ilman. Pendidikan itu lebih luas daripada itu. Pendidikan itu adalah apa yang semua yang kita rasakan, semua yang kita lihat, gitu ya, dan yang kita dengarkan, yang kita alami, yang kita pikirkan, dan yang kita terima, semua yang ada di dalam kehidupan kita sebenarnya itu adalah pendidikan. Itu kalau arti pendidikan yang kita pahami secara umum gitu ya. Nah, kemudian pendidikan yang akan kita bahas itu kan nanti pendidikan yang formal. Artinya di Indonesia ini ada sebuah undang-undang yang mengatur bahwasanya semua warga negara Indonesia, ya, semua warga negara Indonesia itu berhak mendapat pendidikan dasar, ya, 9 tahun, bahwasanya dari SD dan SMP gitu ya, SMA. Kalau dalam konteks pendidikan seperti ini, maka kita melihatnya pendidikan yang ada di Indonesia bahwasanya
apa yang kita rasakan di sekolah. Mas Ilman mungkin pernah SMA ya, Ya. pernah SMP, pernah SD ya. Apa yang Mas Ilman rasakan, apa yang pernah Mas Ilman dengarkan, yang pernah Mas Ilman hafalkan, nah, itu semuanya adalah proses dari pendidikan itu. Sehingga Mas Ilman sekarang bisa menjadi seperti ini. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu bahwasanya pendidikan yang ada di Indonesia ini ada yang formal gitu ya. Berarti ada kebalikannya Mas Ilman, Formal. ada yang Formal. non formal. Nah, maka macam pendidikan yang ada di Indonesia itu juga ada yang formal, ada yang non formal. Nah, itu. Maka kalau kita berbicara tentang pendidikan yang formal, maka kita artinya fokus kepada yang formal dulu. Oke, kalau kita sudah membatasi ini ya, kita batasi nih yang kita bahas ini, yaitu pendidikan formal yang ada di Indonesia itu, maka kita mempunyai banyak tantangan-tantangan yang akan kita hadapi dan mungkin sudah kita hadapi. Nah, apa itu? Yang pertama, kita pasti merasakan tantangan apa yang ada di pendidikan kita, yaitu tantangan ekonomi. Itu yang paling pokok. Kenapa saya bilang ekonomi itu yang paling utama, yang paling pertama gitu ya, yang saya sebutkan sebagai tantangan? Karena di Indonesia sendiri khususnya, apalagi di pendidikan formal kita yang dasar itu ya 9 tahun sampai 12 tahun itu ekonomi menjadi hal yang sangat-sangat menentukan dia sekolah di mana, dia mendapatkan pendidikan seperti apa, dia masuk di sekolah yang mana. Jadi untuk alat untuk ini ya, akses ke menuju pendidikan itu. Menuju pendidikan harus ada ekonomi, harus ada material yang harus dibayarkan kepada sekolah itu. Nah, ini adalah tantangan yang sudah ada dan akan terus kita hadapi. Kenapa? Karena hari ini saya mengamati di beberapa tempat yang ada di Indonesia, bahwasanya pendidikan formal ini untuk masuknya saja Mas Ilman, ya. Ragam. Untuk masuk ke sekolah itu aja membutuhkan biaya yang cukup banyak sekali. Maka tidak salah ada yang bilang pendidikan yang ada di Indonesia ini menjadi industrialisasi pendidikan. Oke, berarti kalau begitu kita nggak bisa meletakkan permasalahan pendidikan ini hanya pada pendidikannya itu tadi ya. Iya. Terus dilihat dari tadi itu kaitannya dengan aspek ekonomi tadi itu. Benar. Jadi kalau saya amati semuanya yang ada di pendidikan yang ada di Indonesia, entah itu mau dari yang internalnya ya, kayak kurikulumnya, kayak gurunya, ada pesertanya, lembaganya dan lain sebagainya. Tetapi secara yang pokok itu adalah ekonomi. Kalau kita kaitkan ya dengan pendidikan yang ada di luar Indonesia contohnya. Kalau di luar Indonesia itu biasanya ada istilah K12 gitu Mas Ilman. Jadi K12 ada kayak, kalau di kita namanya ya kayak SMP, SMA seperti itu. Nah, itu mereka yang sudah terjun di sana ya, mereka yang sudah sekolah di sana, itu fasilitasnya luar biasa. Dan itu semuanya gratis. Jadi dijamin, tidak ada membedakan umpamanya mana yang daerah kabupaten, mana yang daerah pelosok, semuanya yang berada di wilayah dia itu difasilitasi sedemikian rupa.
Inilah maka kenapa saya melihat bahwasanya ekonomi ini sebagai dasar, ya, dasar pendidikan, problem pendidikan kita yang paling utama itu. Meskipun kalau kita bicara tentang sejarah, ya, sejarah bahwasanya Indonesia dulu ketika dijajah oleh Belanda itu pendidikan yang boleh dan bisa dimasuki itu adalah sekolah rakyat itu, ya. Itu pun yang ke sana hanya orang-orang terpilih kan gitu. Ya, orang-orang yang kaya, anaknya pejabat kan gitu. Konglomerat. Artinya ekonomi lagi, Mas Ilman. Maka di dalam situasi seperti ini juga, apalagi sekarang kita di era 4.0. Nah, ini ekonomi saya kira luar biasa. Karena semuanya sekarang ini basisnya adalah IoT, Internet of Things. Jadi semuanya berbasis pada internet. Internet pasti bayar. Ya, semua gadget pasti ada harganya. Ya, apalagi juga dengan yang kita sebut sebagai PJJ sekarang, pembelajaran jarak jauh. Nah, itu nanti pembahasannya panjang sampai, tapi akarnya yang saya lihat sekali lagi bahwasanya ekonomi adalah salah satu, ya, yang paling pertama yang menjadi tantangan, ya. Kita bisa menyebutnya ini problem, bisa menyebutnya ini tantangan di dalam pendidikan dasar kita. Itu yang pertama. Jadi mungkin Mas Ilman pernah merasakan, ya, Mas Ilman sekolah di SMP, SMA-nya di dalam Jawa atau di luar Jawa? Di Jawa kebetulan. Di Jawa. Nah, bagaimana Mas Ilman merasakan, artinya ada gap atau tidak antara orang yang berada, yang mempunyai ekonomi yang mapan dengan ekonominya rendah? Ya, ada gap. Ada Iya, gap, ada. ada jarak gitu, ya. Ada jarak. Itu yang saya kira dirasakan oleh semua orang yang ada di sini. Nah, makanya sekarang ada jargon kalau bisa menyekolahkan anak di sekolah yang mahal gitu, ya, masuknya mahal, yang favorit. Nah, itu coba prestis tersendiri, bagi kebanggaan bagi orang tua kan gitu. Maka ini saya kira menjadi satu problem yang luar biasa. Itu nanti mengarahnya juga problem tujuan, problem untuk apa dia menyekolahkan anak. Kalau yang dilihat itunya, ya, ekonomi, artinya bayaran yang harus dibayarkan. Itu yang pertama, Mas Ilman. Jadi masalah yang paling utama yang kita hadapi adalah ekonomi itu. Yang kedua, bahwasanya yang menjadi tantangan kita di dalam pendidikan ini, ya, adalah media. Media belajar. Media apapun itu, media belajar, media mendapatkan informasi, ya, atau media untuk Transfer ilmu itu. transfer ilmunya, atau media massa seperti film-film yang setiap hari mungkin dilihat oleh anak-anak usia dini. Ini seberapa seberapa besar pengaruhnya untuk Pendidikan. Oke. Jadi pendidikan dasar kita yang saya bahas ini adalah media, terutama media massa, ya, atau sebuah tantangan untuk kita itu seperti industri film, industri teknologi, industri hiburan yang setiap hari dikonsumsi oleh pelajar-pelajar. Jadi ini bisa dibilang faktor eksternal dari pendidikan itu. Iya, semuanya ini yang saya sebutkan dari ekonomi, kemudian dari ini kita masuknya ke eksternal dulu. Kenapa? Karena di faktor eksternal ini pengaruhnya luar biasa.
Bayangkan Mas Ilman, anak-anak sekarang ini meskipun dia di sekolah, ya, dia membawa teknologi, dia membawa gadget, media artinya. Ketika media itu dimasuki oleh barang-barang yang merusak pendidikan kita, bagaimana hasilnya? Sekarang ini anak-anak di umuran dasar itu ya, antara SD, SMP, dan SMA, mereka disuguhi dengan media-media yang merusak pendidikan. Kembali kepada media tadi, bahwasanya kita secara sadar atau tidak sadar, Mas Iman, media ini merusak dan sangat luar biasa dampaknya bagi peserta didik kita. Bagaimana tidak? Setiap hari, setiap waktu yang dilihat itu adalah media. Yang dikonsumsi itu adalah media, entah itu dari film, entah itu dari kartun, entah itu dari game, ya kan? Sekarang itu game itu kan apa ada, Mas Ilman, sekarang game itu yang kayak zaman Mas Ilman kecil dulu, masalah iya, kayak game apa Baksodor itu masih ada nggak, Mas Ilman? Gobak Sodor ya namanya, Iya. yang bisa melatih ketajaman pikiran kita, bisa melatih jasmani kita. Jadi sekarang nggak ada, online semuanya. Nah, dengan online ini, maka inilah yang saya kira tantangan luar biasa bagi pendidikan dasar kita. Karena yang mengkonsumsi itu semuanya adalah peserta didik kita yang berada di sekolah dasar. Nah, kalau ini kita biarkan dan ini kita tidak ada solusinya dan tantangan ini kita biarkan saja, maka ini akan mengakar dan susah untuk kita selesaikan seperti itu. Maka saya kira guruji ini adalah salah satu untuk itu. Ya, maka kita banyak mengedukasi, kemudian kita banyak melihat sisi-sisi yang ada di apapun itu ya dalam sekitar kita, ada khususnya pendidikan, untuk bisa menyaingi konten-konten yang saya kira tidak berpendidikan seperti itu. Berarti kalau kita lihat tadi itu sebenarnya jadi ya kita kayak mismatch gitu ya, nggak ketemu. Seharusnya faktor eksternalnya tadi yang menjadi tantangan tantangan besar. Jadi meskipun ganti kurikulum, mau mendatangkan profesor dari Jerman itu ya karena itu tadi ya. Iya, faktor yang paling dominan dari eksternal tadi. Iya, makanya saya bilang pertama yang menjadi tantangan kita itu adalah ekonomi, yang kedua adalah media. Karena media di dalamnya itu semua media, Mas Ilman ya, artinya media massa, media film, media game dan lain sebagainya, itu yang sangat riskan, yang sangat harus kita kita perangi bersama-sama. Dan bagaimana solusinya itu kita harus pikirkan itu. Mungkin solusinya adalah bagaimana cara kita ini yang konten-konten edukatif, yang konten-konten kita mencerahkan arah tujuan pendidikan, saya kira masih belum ada. Yang kayak di channel-channel YouTube itu ya, yang kontennya seperti itu, saya kira masih belum ada. Yang paling banyak view-nya, yang paling banyak like-nya kan konten-konten yang itu saya kira belum layak dikonsumsi oleh anak-anak dasar gitu. Iya. Maka kalau pendidikan dasar kita seperti ini, tantangan kita seperti ini tidak kita selesaikan, saya khawatir kita ini akan terpuruk dan semakin terpuruk seperti itu. Iya. Dan yang ketiga adalah sosial kita, Mas Ilman. Artinya sosial adalah lingkungan kita. Maka lingkungan yang ada di dalam pendidikan inilah yang harus kita waspadai. Kenapa? Karena anak di sekolah formal itu ya, mungkin dari jam 7 sampai jam
sekarang kayak ada jam 5 gitu ya, maksimal gitu ya. Nah, tetapi setelah itu ketika hari libur, ketika di sekolah, mereka tuh berkumpulnya, bersosialisasinya dengan siapa? Gaul dengan siapa Dengan gitu ya. siapa? Apalagi sekarang sosialisasinya itu dengan media massa, Mas Ilman. Jadi orangnya di sini itu bisa berkomunikasi di lain tempat. Orangnya di sekolah tetapi sosialisasinya dengan orang-orang yang ada di luar sekolah. Nah, inilah yang saya kira bahwasanya sosial kita ini yang harus kita waspadai secara waspada yang sebenarnya. Gimana maka para orang tua dan khususnya para guru harus mewaspadai ini. Jadi kalau kita ada di sekolahan gitu Mas Ilman ya, ada anak bermain gadget sendiri, artinya dia WA-an atau chatan dengan orang lain, ya bersosialisasi dengan orang lain di luar kelas dia, itu adalah sebuah problem. Dan itu saya yakin banyak karena kenapa? Karena mungkin ketika mereka berada di kelas, mereka itu kurang nyaman. Mereka tidak bisa mendapatkan sosok yang ini loh ternyata match dengan saya. Ini loh yang ternyata apa namanya? Dengan saya ini klop Iya, gitu. betul. Akhirnya mencari Mencari apa yang lain, sosok yang di yang luar. belum tahu bagaimana Iya, benar. kepribadiannya atau track Ya, recordnya ya itu. seperti itu. Jadi maka ketiga ketiga tantangan inilah yang saya kira menjadi problem terbesar di dalam pendidikan Indonesia kita. Sekarang yang ada di Indonesia ini, yang formal ya tadi kita bicara, anak-anak SD. Ya, kita lihat itu Mas Ilman, anak-anak SD, kemudian anak SMP, kemudian anak SMA. Mereka dengan tiga tantangan ini, apakah mereka sudah bisa menghindarinya? Minimal meminimalisir lah, atau apa sudah bisa? Mereka kalau anak yang tidak eh, punya atau yang ekonominya rendah, mereka tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Itu sudah kita teliti ya, dan sudah kita lihat yang ada di lapangan seperti itu. Ketika mereka mempunyai gadget, ketika mereka mempunyai suatu masalah, kembalinya atau mereka mencari informasi, mencari inspirasi itu dari media massa, dari film, dari game, ya. Dan yang terakhir, ketika anak-anak itu harusnya berkumpul dengan orang-orang yang mensupport dia berpendidikan, bersupport dia untuk menjadi orang yang baik, karena tujuan pendidikan itu pasti kan baik semua ya. Apalagi di undang-undang kita sudah jelas, yang undang-undang kita yang tahun 2000 itu ya tentang Sisdiknas itu, maka titik poinnya adalah tantangannya pemerintah. Kenapa? Karena memang yang menjalankan roda pendidikan yang ada di Indonesia adalah pemerintah. Tetapi juga kita sebagai pendidik, kita juga sebagai orang tua, kita tidak boleh lepas tangan seperti itu. Apalagi sekarang ini kita berada di era pandemi seperti ini, semuanya harus digital, semuanya harus jarak jauh. Lah, bagaimana tantangan ini akan kita bahas di kemudian hari. Baik, Sobat Channel Guruji, itu tadi perbincangan kita bersama Ustadz Basam tentang bagaimana tantangan-tantangan pendidikan yang ada di Indonesia. Kita harus fair bahwa sebenarnya tujuan dari pendidikan atau kurikulum pemerintah kita itu sangat baik. Mungkin dalam pelaksanaannya saja ada beberapa catatan-catatan yang perlu diperbaiki dan kita harus fair juga, kita harus berkolaborasi seperti itu, pemerintah dengan faknya di situ, kemudian mungkin yang menjadi orang tua seperti itu. Cuman dari perbincangan tadi kita bisa simpulkan bahwa
sebenarnya masalah utama dari pendidikan kita adalah masalah eksternal seperti itu. Ada masalah ekonomi, kemudian media dan juga lingkungan. Jadi itu yang perlu kita perhatikan bersama supaya ya pendidikan kita ini menjadi tumbuh dan menjadi lebih baik begitu sesuai dengan amanat konstitusi yang ada di Indonesia. Baik, itu tadi perbincangan kita bersama Ustadz Basam. Demikian, jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten kita di Sobat Channel Guruji. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.